Hari ini, kita membahas sebuah kasus yang bukan hanya mengguncang nalar hukum, tapi juga menggugurkan rasa keadilan banyak rakyat Indonesia. Seorang mantan pejabat yang dikenal bersih, berintegritas, dan pro-transparansi, Tom Lembong, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Bukan karena mencuri uang negara, tapi karena sebuah kebijakan yang dianggap keliru. Apakah ini bentuk keadilan atau justru wajah nyata dari sistem hukum yang makin kehilangan arah? Seorang teknokrat jujur, mantan menteri yang dikenal bersih, malah dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namanya Thomas Trikasih Lembong. Kasus ini bukan cuma tentang impor gula, ini tentang carut-marutnya sistem hukum kita. Tentang pejabat jujur yang justru dikriminalisasi, sementara koruptor yang jelas-jelas merampok uang rakyat seringkali lolos dengan vonis ringan atau malah bebas karena tidak cukup bukti apa yang salah dari negara ini. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang sebenarnya harus duduk di kursi terdakwa? Tom Lembong bukan politisi murahan. Dia seorang teknokrat, lulusan Harvard, mantan profesional dunia investasi. Ketika masuk kabinet Presiden Jokowi tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, ia membawa semangat reformasi birokrasi. Ia berani ambil keputusan, bahkan keputusan yang tidak populer sekalipun. Tapi justru itu yang hari ini menghukumnya. Tom menerbitkan 21 izin impor gula ke perusahaan swasta. Tujuannya jelas, jaga pasokan, tekan harga. Namun ia dituduh tidak berkoordinasi dengan BUMN. Padahal tidak ada bukti bahwa ia memperkaya diri, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada aliran dana ke rekening pribadi. Tapi pengadilan tetap menghukumnya dengan alasan menyebabkan kerugian negara secara administratif. Pertanyaannya sekarang, kalau setiap pejabat dihukum karena kebijakannya tak sempurna, siapa yang masih berani bekerja untuk negara ini? Hakim menyatakan, terdakwa memang tidak memperkaya diri, tapi tetap bersalah karena lalai sebagai pejabat. Loh, bukankah hukum pidana butuh niat jahat? Bukankah kita diajarkan bahwa mens rea, niat jahat, adalah syarat utama seseorang bisa dihukum? Tapi di sini, hukum bukan bicara soal kejahatan. Hukum bicara soal siapa yang ingin mereka tumbangkan. Ini bukan vonis, ini penindasan dengan jubah hukum. Hakim dalam kasus ini gagal total memahami konteks. Bagaimana bisa orang yang tidak mencuri malah divonis lebih berat dari pelaku suap yang tertangkap tangan? Ini bukan hanya soal keliru. Ini soal sistem hukum kita. Bobrok secara struktural. Negara ini terlalu mudah memenjarakan orang yang bersih dan terlalu takut menyentuh orang-orang yang benar-benar kotor. Apa fungsi hakim kalau tidak bisa membedakan mana kebijakan, mana kriminal? Apa gunanya hukum jika tidak bisa melindungi integritas? Kasus ini bukan cuma menghukum Tom. Kasus ini menghukum setiap pejabat yang ingin ambil keputusan berani. Ini sinyal ke seluruh birokrasi. Kalau kamu jujur, tapi tidak pas di mata kekuasaan, kamu tetap bisa dipenjara. Maka jangan heran kalau ke depan kita punya lebih banyak pejabat yang cari aman, tidak berani ambil risiko, tidak berani bekerja, karena takut dihukum oleh sistem yang rusak. Ini ujian besar untuk nurani kita sebagai bangsa. Apakah kita akan terus punya sistem hukum yang menjatuhkan yang lurus dan membiarkan yang bengkok terus bebas? Apakah kita akan terus diam, sementara keadilan dijadikan senjata untuk membungkam integritas? Atau kita mulai buka mata dan bersuara? Beberapa orang mungkin berkata, ini cuma masalah politik, ini karena pilihan, karena posisi, karena kubu. Tapi, mari kita jujur, kalau kita biarkan hukum dipakai sebagai alat politik, maka tidak ada lagi ruang untuk keadilan sejati. Hari ini Tom Lembong yang kena, besok bisa siapapun dari kita. Karena kalau hukum ditentukan oleh afiliasi politik, bukan oleh bukti dan akal sehat, maka negara ini sedang berjalan mundur menuju otoritarianisme berjubah demokrasi.
Ini bukan sekadar soal siapa yang kamu dukung. Ini soal, apakah kamu rela keadilan dikubur hanya karena beda pilihan? Ketika yang benar dikorbankan karena tak cocok dengan kekuasaan, maka kita semua ikut bersalah. Kalau hanya diam, kalau kamu percaya bahwa hukum harus adil dan negara ini butuh orang jujur, bantu sebar video ini. Jangan diam, karena diam sama saja membiarkan ketidakadilan menang.